Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian sabda Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan mau tertinggal di belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di suatu desa terpencil tinggallah satu keluarga yang taat kepada Tuhan. Mereka adalah sepasang suami istri yang cukup setia dan selalu bersuka cita melayani Tuhan. Tetapi mereka dikejutkan dengan kematian anak tunggalnya yang begitu cepat. Mereka pun kecewa kepada Tuhan dan berkata, "Mulai sekarang kami berdua tidak mau melayani Tuhan lagi. Kami telah setia melayaninya. Dia bukan saja tidak memberkati, malah mengambil anak kami." Demikianlah mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan bersungut-sungut, kesal hati, dan penuh kemarahan kepada Tuhan. Mereka pun meninggalkan Tuhan hingga 9 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, namun pada suatu hari, saat si suami berada di hutan, ia melihat ada seorang penggembala domba yang sedang sibuk menyeberangkan kawanan dombanya melewati sebuah jembatan yang tidak layak. Jembatannya hanya terdiri dari papan-papan kecil melintang yang menghubungkan kedua tepi anak sungai. Jembatan itu akan mudah dilewati manusia, tetapi tidak lagi untuk kawanan domba tersebut. Domba adalah hewan yang penakut. Sebab itu sesekali si gembala mencambuk dan mendorong domba-domba tersebut. Tetapi mereka tetap tidak berkutik dan tidak berani menyeberang. Akhirnya gembala tersebut mencoba mengambil seekor anak domba kesayangan induknya dan kemudian menggendong domba kecil itu melintasi jembatan tersebut hingga sampai di seberang. Melihat anaknya sudah sampai di seberang, maka sang induk domba dan kawanan lainnya mencoba memberanikan diri melewati jembatan itu dan akhirnya berhasil sampai di seberang. Saudara yang terkasih, melihat peristiwa tersebut si suami tersadar, seolah-olah terbangun dari tidur panjangnya. Beberapa hari kemudian, ia bersaksi, "Karena Tuhan tidak menghendakiku tertinggal di seberang sungai, maka Tuhan telah membawa anakku menyeberang lebih dahulu. Domba yang begitu bodoh saja akhirnya memberanikan diri untuk menyeberang. Mengapa aku masih saja bersungut-sungut dan bukannya mempersiapkan diri untuk menyeberang ke tempat anakku di surga?"
katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa anak-anaknya ke surga. Mungkin ada di antara kita yang baru saja kehilangan orang yang dikasihi. Jangan pernah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan untuk segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini. Tuhan selalu punya alasan. Berita baiknya adalah Tuhan selalu memiliki alasan yang terbaik di balik setiap peristiwa yang kita alami untuk kebaikan kita, semua anak-anaknya yang dikasihinya. Karena itu, mari kita miliki hati yang terbuka untuk bisa menerima rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena rancangannya selalu baik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar kami dapat menerima setiap kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kehendak-Mu pada akhirnya selalu mendatangkan berkat bagi kami. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan hati yang mau terbuka untuk bisa menerima kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menghibur, memberikan kekuatan, dan memulihkannya. Bagi mereka yang sakit dan lemah fisik, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.